Semuanya, selamat datang lagi di YouTube Scooter Wheels Indonesia. Kali ini kita mau bicarain lagi salah satu motor. Mungkin ini udah kita pernah bahas di Instagram kita. Tapi mungkin kalau di Instagram itu memang terbatas waktunya dan kurang nikmat aja kalau nonton videonya kalau lewat Instagram. Jadi kita buatin khusus motor ini lagi di YouTube kita. Mungkin teman-teman banyak yang belum lihat tentang review motor ini, kita review ulang Vespa Sprint Bronze Edition ini, tapi sebenarnya ini yang kita udah cat ulang dengan konsep yang semuanya kita ganti warna bronze dan ada beberapa warna sennya. Kita lanjut aja langsung kita bahas motor Sprint yang depan ini. Oke, pertama-tama kita mau bahas di bagian kaki-kaki bawah. Ini ada kaliper yang sangat mewah dan harganya sekarang nggak masuk akal. Harganya sekarang udah di 15 jutaan. Ini kaliper GV4RX 100 mm dan ini kalipernya bagian kiri. Jadi pas banget untuk fittingan di bagian Vespa. Karena kalau yang GV4RX harusnya beli kiri kanan. Jadi teman-teman kalau mau pakai di Vespa itu harus pakai kaliper GV4RX ataupun kaliper yang monoblok itu harus bagian yang kiri. Contohnya kayak gini, kelebihannya jadi fittingnya bisa lebih rapi. Terus di sini juga ada axle seating Marus yang special color warna bronze. Ini jarang banget, ini cuma satu masuk Indonesia dan udah dipasang di motor ini. Lanjut lagi, ini ada swing arm Marus yang limited edition, cuma 300 piece di Indonesia dan warna bronze juga ada 2 di Indonesia. Salah satunya ini. Warnanya kita senadain sama axle seating sama swing armnya. Dan di sini ada shock gears X2 yang memang orang banyak bilang enak banget dan akhirnya dipasang di sini. Dan di sini juga axle seatingnya warna bronze, terus discnya warna bronze dan discnya pakai disc dari JS Manuf yang warna bronze. Listnya nih, mungkin teman-teman bisa lihat warna bronze. Terus di sini juga ada fitting HYB selang hell warna black dengan ditambahin fitting HYB warna black silver biar lebih cakep lihatnya, biar lebih rapi. Jadi ini bisa di quick release. Jadi sometimes misalnya mau ganti kaliper atau mau ganti selang lagi nggak PR lagi karena dia ada quick release-nya. Jadi nggak harus bleeding. Sebenarnya harus tetap bleeding tapi nggak terlalu PR lagi lah untuk bleedingnya dari 0 gitu. Terus ini ada cover shock dari JS Manuf yang Vol 2-nya. Ini beda di bagian sini nih. Di bagian sini nih dia lebih dongkok ke dalam. Terus ada list-listnya 3 biji, di sini lebih masuk ke sini. Kalau yang Vol satunya itu dia garisnya lebih matah di bagian cover shocknya ini. Terus di sini juga masih banyak sih yang harus dibahas ini. Makanya video ini akan panjang karena semua spare part motor ini kita ganti dari JS Manuf, Marus, SWI part dan shocknya juga banyak banget brand-brand yang nempel di sini. Terus kita langsung bahas aja di bagian velg. Ini ada velg yang limited edition yaitu velg W225 Sen Edition. Ini dia agak berbeda dari W225 biasanya. Ini W225 SE Special Edition. Di sini ada tulisannya SE dan ada logo Marus warna merah yang sendiri di sini jadi salah satu ikonik banget. Warnanya dia sen, terus dibalut dengan baut titanium. Nah, jadi dia pakai baut titanium full dari SWI warna bronze. Nih. Jadi yang warna bronze itu mencolok-colok banget. Terus di sini hubnya kita pakai warna silver dari MK Factory. Gitu. Kita lanjut ke bagian atasnya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Sennya kita pakein merek dari level 10. Terus di sini dasinya, front covernya kita pakai dari JS Manuf yang Vol 2. Ini bagus banget. Jadi senada dengan handle yang dan barang-barang spare part yang warna bronze-nya. Sini handle-nya ada warna bronze dari brand Marus. Bar end-nya ini warna Sen Edition. Jadi biar nggak terlalu monoton dengan warna-warna bronze. Jadi gue campurin dengan warna-warna kayak sen gini karena masih masuk banget. Jadi karena velgnya Sen Edition, jadi beberapa partnya yang Marus gue pasangin yang warna Sen Edition. Hand gripnya kita pakai Zelioni yang warna black. Terus di sini juga ada mini shield yang satu set dengan Koso. Jadi ada temperatur akinya di sini warna black ya. Mini shieldnya dari Zelioni gitu. Di bagian kokpitnya di sini juga ada speedometer TFT dari Raceboy
Terus di sini juga ada tutup spionnya dari Soka. Memang kalau Soka tuh nggak kelihatan karena dia ngikutin body dari batoknya, jadi dia ikut flat. Lanjut lagi, aduh ini banyak banget yang harus kita bahas sebenarnya, banyak banget. Tapi coba kita liatin satu-satu. Terus di sini juga cover akinya udah ada baut titanium. Nah baut titaniumnya itu tuh dia full set, jadi temen-temen nggak usah takut ketika beli baut titanium SW itu dapat apa aja. Dia lumayan komplit, ada 56 piece, jadi dapat 56 piece itu di bagian part-part yang kelihatan ketika lu pasang baut itu, jadi nggak mungkin nggak kelihatan. Jadi gue pilihin salah satu tempat-tempat yang mungkin ada bautnya dan bisa kelihatan secara visual di depan mata lo, jadi nggak ketutupan kayak contohnya di dalam engine itu kita nggak kasih karena nggak terlalu kelihatan. Tapi di SWI part ini baut titanium pro nya itu di bagian yang kelihatan, jadi jangan takut. Lanjut, ada yang terlupakan di sini, headlampnya kita pakai Luigi. Jadi memang Luigi yang ini agak lebih simpel ya. Ini headlamp pakai Luigi yang model yang agak cukup lama karena dia udah terlanjur beli dulu, jadi kita manfaatin barang yang udah dibeli gitu. Terus lanjut lagi di bagian lampu sen, tadi kita udah jelasin lampu sen itu kita pakai level 10 depan belakang, jadi dia satu set. Udah ada aksen putih-putihnya ya, mungkin teman-teman lihat. Terus misalnya di sen dia running gitu. Memang kalau sen sekarang memang ya pilihannya itu doang sih, level 10. Yang terbaru mungkin Koso collab sama SIP, terus ada mungkin yang kayak NC, Luigi itu ya bentuknya sama lah ya gitu. SD Course agak sedikit beda tuh. Terus kita lanjut di bagian jok. Di bagian jok ini kita bungkus ulang pakai MBTech Carrera, dan di sini kita pakai kain bermotif kotak-kotak kayak gitu biar lebih dapat gitu. Jadi ini banyak warna, ada yang warna hitam putih, hitam merah, hitam macam-macam, ada yang kuning hitam juga macam-macam. Ini bahannya lebih kelihatan luxury gitu lah, kayak jok-jok mobil-mobil yang custom retro tuh biasanya pakai kayak gini. Kita lanjut di bagian belakang ini kita pakai ducktail dari Soka dengan dibalut baut titanium dari SWI Pro, dan itu udah ikut ketika lo beli satu box. Lagi-lagi gue jelasin biar jangan teman-teman nggak tahu nih. Ada tadi kita bahas udah cover aki juga dapet, ducktail T-Rex juga dapet, untuk di bagian shock depan udah dapet, velg depan udah dapet tuh yang udah kita lihat ya. Kita lanjut lagi, nanti kalau misalnya ada gue kasih tau lagi. Di bagian bug CVT kita lanjut. Di bagian bug CVT semuanya udah diganti. Jadi sebenarnya memang di bagian bug CVT ini udah verbal marus yang Sen Edition yang gue bilang tadi. Jadi beberapa gue tambahin warna sen karena gue pengen ngebantu warna yang ada di velgnya. Jadi nggak sendirian gitu. Kalau misalnya warna bronze semua, kasihan dong velgnya warna Sen Editionnya nggak ada yang temenin gitu. Jadi ada beberapa part yang kita tambahin warna Sen Edition. Terus di sini juga bug CVT kita powder coating warna black matte. Di sini ada cover intake JS Manu Fold 2. Di sini juga ada ringnya, kita anodize warna bronze. Terus tidak ada carter oli. Carter oli ini kita pakai warna hitam dengan dibalut baut titanium warna bronze. Nah, baut titanium itu sebenarnya dapat cuma 3 biji karena dari originalnya itu yang terlihat tuh di bagian bug CVT hanya di bawah tuh. Ada 3 biji, jadi kita kasih cuma 3 biji. Misalnya pengen lu nambah ya mungkin ditambah sih. Nah di bagian footstep itu udah pakai Zelioni karena ini footstep yang menurut gue simple, elegan, nggak banyak ngecoh-ngecoh. Ya dia cuma cover doang tapi ya fungsional, karena gue suka banget footstep Zelioni ini. Ketika lu pakai footstep yang lain tuh, karena perasaan gue tuh Vespa, karena ini kan sebenarnya bukan footstep tapi footrest. Jadi bedanya footrest dan footrest itu, footstep dan footrest itu ketika lu pakai footstep itu lu naik tuh boleh lu injek. Tapi kalau footrest itu lu naik dulu baru lu taruh kaki lu, itu footrest. Jadi karena apa disebut footrest? Ini bukan footstep, footrest. Ketika lu naik motor Vespa atau boncengan sama temen lu sangat jangan disarankan untuk ini langsung lu injek untuk naik body ke motor lu, karena dudukan dari footstep ini hanya cuma satu bautnya, jadi bisa ngerusak deck lu, bisa ngerusak dudukan dari bodinya. Sangat nggak rekomendasi ketika lu naik motor Vespa dibonceng. Ini yang main lu injek untuk beban lu, badan lu yang segede itu hanya tumpuannya satu baut, lu bayangin. Jadi banyak banget teman-teman yang akhirnya rusak di bagian dudukan baut footstepnya gitu. Terus di sini juga flooring kit kita pakai Marus. Awalnya udah pakai Marus yang lama, akhirnya tapi dia beli baru. Terus
baru-baru ini udah beli dan ternyata harusnya itu KW teman-teman. Akhirnya dia bilang kayak harus ganti aja deh karena tanggung, semuanya udah original, lowering kit doang yang KW. Akhirnya kita ganti yang terbaru, ya seri terbaru, full yang terbaru. Terus di sini ada baut titanium warna bronze juga, di bak CVT-nya juga. Tuh, lu udah bautnya udah dapat di lowering kit, di bak CVT juga dapat full dari 10 ini, for intake juga dapat. Tuh, banyak yang udah dapat. Dan di sini sampai baut untuk pembukaan oli pun lu udah dapat. Jadi di sini juga nih kayak bracket udah dipasangin semua baut titanium SWI Pro. Nah di sini dia udah upgrade di belakang pakai gearbox DS Manuk warna bronze. Gue bilang tadi gue pengen satu warna semua, ditambah warna sen doang untuk perintilan beberapa. Shock belakang pakai gears yang warna grey titanium. Terus di sini juga pakai fitting HYB dengan selang 220 karena udah di-upgrade. Jadi jangan bingung kok itu di belakang pakai disc brake juga karena bisa di-upgrade pakai gearbox DS Manuk dengan maksimal banget tanpa harus mengubah apapun dan PN play. Dan velgnya itu center dengan spakbor gitu. Terus di belakang juga kita udah pakai kaliper 2 pot nikel yang sekarang harganya juga naik lagi. Wah gila, per nikel-nikelan tuh sekarang per Bremboan tuh gue nggak tahu kenapa harganya nggak masuk akal untuk naik. Jadi buat teman-teman yang mau pakai kaliper 2 pot nikel ataupun G4X buruan deh, karena kemungkinan akan harganya nanti jual akan 15 jutaan dan itu nggak worth it untuk dibeli. Jadi buru-buruan beli, jangan sampai kehabisan deh. Terus di sini juga stop lampnya udah pakai level 10, udah yang warna smoke. Terus sennya kan tadi depan kita udah bahas pakai level 10 juga, jadi depan belakang udah include pasti. Terus di sini juga udah motor kok nggak ada box filternya karena motor ini akhirnya kita bore up jadi pakai SWI part juga, yaitu bore up kit 63 itu udah full set sama share-nya, jadi tinggal plug and play lu pasang di motor lu. Tinggal lu custom noken as atau lu mau pakai throttle body standar atau lu mau pakai throttle body yang lo misalnya kayak 4SIM atau ini karena motornya depan ini pakai 4SIM, jadi ya gue bilang contohnya kayak pakai 4SIM. Terus bisa juga pakai brand-brandnya kayak UMA atau BRT motoran, kalau misalnya ada bisa pakai NMAX atau apa, bisa semua ketika lo memang mau pakai aftermarket yang ketentuan lo yang memang lo pengen banget brand itu, lo cari aja, mungkin bisa pakai punya King, NMAX, bisa semua di motor Vespa. Mungkin lo harus ganti TPS, beberapa yang harus lo ganti. Mungkin biasanya teman-teman misalnya bengkelnya yang udah sering bore up Vespa kan paham lah untuk apa aja yang harus diganti. Oke, ini udah kita buka. Di bagian bagasi ini kita akan bahas per-enginean. Jadi Om itu kok engine-nya bersih banget. Jadi ini udah di vapor blasting. Jadi secara looks mesin tuh jadi seperti baru lagi, dan gue cukup puas banget ketika motor tuh direstorasi sampai mikirin dari rankes harus di vapor, karena memang rankesnya Vespa tuh agak sedikit problem menurut gue karena mudah banget untuk nguning atau timbul jamur gitu-gitu ya, gue nggak tahu, lebih awetan motor Jepangan deh rankesnya daripada Vespa. Kita bahas lagi di bagasi lagi, kita fokus ke sini untuk bahas. Sini ada fuel cap dari Marus, ini warna sen juga. Ini throttle body kita pakai dari 4SIM aftermarket, dia disebut TB apa ya, barel, ada disebut juga TB CNC. Ya sebenarnya gue kalau bilang sih TB barel karena memang sebenarnya jualannya ngomong sih TB barel, throttle body barel ya. Nah di sini kita udah ganti TPS-nya juga pakai 4SIM dari King. Terus ini juga udah pakai bracket atau misalnya diomong tuh intake-nya kita pakai CNC dari SWI part juga, kita menyediakan dengan beberapa ukuran dari 28 sampai 38 kita buat. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai TB ukuran berapa aja kita sediain, non injektor, injektor, bahkan yang injektor yang turun 7 derajat kita pun ada. Terus di sini kita pakai masalah di intake, mungkin teman-teman perlu paham lagi karena banyak banget yang pengen bore up TB-nya kayak gini. Mungkin ada bengkel yang belum pernah megang Vespa agak sedikit bingung gimana sih cara bore up dan ganti TB. Nah, itu lo harus beli namanya intake.
intake itu sebenarnya banyak sih orang buat dari akalan dari intake motor apa gitu-gitu, tapi SWI menyediakan dari CNC, jadi aluminium, jadi teman-teman nggak bingung lagi, tinggal beli aja kebutuhannya berapa. Kalau mau teman-teman lebih paham lagi, di IG tuh ada, di IG Scooter Wheels kita udah pernah bahas dari intake yang ada injektornya, intake yang non injektor, intake yang ada injektor tapi turun 7 derajat, semuanya lengkap kita bahas di situ. Sampai velo-velonya pun kita bahas di situ. Coba teman-teman cari aja di Instagram kita, itu tentang bahas intake CNC SWI. Terus kita lanjut lagi. Ini udah di bore up 63 karena pakai blok CNC dari SWI, jadi dia otomatis kita naik cc 183 cc dengan stroke standar. Jadi untuk harian oke banget, tarikan juga oke. Ini camnya kita custom, terus klepnya juga kita gedein, terus seatingnya kita ganti ke AB, terus beberapa part juga kita ganti, kayak gear centric kita ganti. Dan bagian cup head mungkin teman-teman lihat di sini udah pakai transparan karena udah kita ganti pakai cover head dari SWI part full CNC aluminium dengan warna bronze. Gak jauh-jauh karena gue pengen tetap motor ini satu nada, jadi tetap gue pilihin warna bronze gitu. Terus di sini dari cup head itu nyambung lagi ke bagian oil castengnya. Oil castengnya nyambung ke bagian lubang oli. Jadi sirkulasi olinya ketika memang olinya naik atau ada problem dalam mesin, oli nggak kebuang, akan ditampung di oil casteng dan itu sangat fungsional. Jadi jangan khawatir ketika oli lu ada problem, mesin lu ada problem, olinya nggak akan kebuang, akan ditampung di oil casteng ini. Dan di sini juga di lubang oli itu kita pasang selang yang high pressure. Semua yang selang kita pakai selang high pressure, jadi untuk mengutamakan keawetan, terus penampilan juga jauh lebih bagus dong pastinya. Terus di sini kita sambungin, di sini ada bagian yang dimana gue tambahin fitting HYB lagi di bagian lubang oli itu. Terus ada drat ataupun fittingnya lagi yang gue custom, yang pastinya langsung plug and play di bagian tutup oli lo. Gitu teman-teman. Terus di sini juga di samping kanan ini mungkin kita lupa untuk ngobrolin. Di samping kanan ini kita udah pakai knalpot Shinjiro inlet 50. Kenapa harus Shinjiro standar racing? Kenapa harus inlet 50? Itu akan gue jawab di sini. Kenapa pakai Shinjiro? Karena pakai Shinjiro standar racing, pertama customer pengen dia tinggal di komplek, jadi nggak mau suaranya terlalu bergumul banget, kenceng-kenceng dia nggak mau karena sangat menjaga ketertiban perkomplekan kayaknya. Terus di sini juga ada cover fan-nya dari Virtu, transparan clear. Terus juga fan-nya itu pakai yang karbon dari Marus, yang limited edition, dipasangnya di sini. Makanya gue bilang kita akan panjang bahas ini motor karena semuanya kita ganti di sini. Perbautan titanium juga udah dipakai include. Semuanya rengkes juga kita gantiin buat titanium warna silver karena gue pengen nggak terlalu rame, jadi kita ganti yang beberapa aja di bagian rengkes, jadi lebih ciamik, jadi lebih rapi. Belakang spakbor diganti yang Euro Edition, jadi kalau yang Vespa spakbor belakang tuh Euro tuh dia ada mata kucingnya di bagian kiri dan kanan karena itu standarisasi dari motor Vespa di sana di Eropa, dan di US juga sama-sama harus memakai mata kucing di bagian depan sama belakang seharusnya, tapi ini kita pasang yang belakang. Terus pakai frame plat Moon Ice dengan plat juga kita custom, kita kecilin lagi, di minimize gitu, dikecilin, terus diganti warna putih biar looksnya lebih mewah gitu. Terus mungkin teman-teman pengen dengar suaranya, tapi ini memang motor, oh iya ini udah ganti ECU, jadi ketika lu bore up gue rekomendasi harus ganti ECU, nggak usah beribet lo harus remap segala macam. Gue saranin lu pakai ECU. Kenapa? Ketika lu pakai ECU lu nggak akan mengubah ECU lu yang standar, jadi sometimes lu pengen ganti spek, pengen standarin lagi, bosen untuk di bore up, lu tinggal copot lagi ECU lu bisa pasang ECU lu standar dengan nggak ada masalah lagi. Nah ini pakai ECU dari Eraser. Terus juga di sini ada include sama coilnya ya. Kalau jadi teman-teman kalau misalnya beli Eraser tuh include sama coilnya di Vespaan tuh teman-teman. Jadi memang harganya lebih mahal karena include sama coilnya gitu. Mungkin teman-teman pengen dengar suaranya, kita coba hidupin karena ini udah lama gak kita hidupin. Terus juga
belum di dyno sih, tapi coba kita hidupin aja, semoga aja suaranya enak ya. Coba kita hidupin deh. Karena belum di dyno juga agak sedikit susah dihidupin. Nah, suaranya si Giro tuh standar racing sebenarnya udah lumayan kuat sih. Ini kenapa standar racing? Gimana misalnya nggak standar racing, gue nggak tahu lagi suaranya. Ini gue deketin mic-nya biar teman-teman bisa dengar suaranya. Ya, gitulah suaranya. Yang ditambah belum di dyno, jadi belum maksimal. Mungkin sekian video dari gue untuk Vespa ini. Ya banyak memang harus diganti lagi nih. Oh iya, gue lupa. Ini salah satu part yang memang nggak kelihatan, tapi ini adalah part dari SOI part, swing arm tengah. Mungkin teman-teman akan bisa lihat di bagian bawah sini sih. Tuh. Jadi di bawah sini ada swing arm yang dimana itu full forging ya. Jadi dia CNC aluminium T6. Jadi untuk kualitas jangan tanyain lagi karena memang bedanya apa sih? Ada fungsi nggak? Ada banget fungsinya. Jadi kalau misalnya teman lihat swing arm tengah teman-teman tuh dia hanya besi hollow gitu, besi lubang gitu yang dielas. Jadi rentan untuk ketika lo handling itu dia akan lebih lentur. Titik lenturnya itu lebih ada daripada swing arm ini karena ini full, terus asnya juga kokoh. Dan ditambah kalau yang standar itu dia pakai silent block atau bearing-bearingan yang menurut gue kurang rekomendasi dengan harga Vespa mahal ini ya. Akhirnya kita buat swing arm tengah ini dengan lebih proper, dengan bahan yang oke. Dan ditambah dia udah pakai boringan dari boringan bambu, bearingan bambu, jadi lebih aman, jadi lebih apa ya, titik kelenturan itu lebih nggak ada. Jadi ketika lo handling itu akan kerasa motor tuh antep. Bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia mungkin lebih handling, lebih rigid lah gitu. Jadi lebih enak untuk handling. Itu perbedaannya dari swing arm tengah kita dengan swing arm tengah original. Jadi sangat banyak banget perbedaannya buat teman-teman mungkin pengen ganti swing arm ada, tapi stok tinggal tipis, tinggal 3 piece doang dengan satu warna gold, silver, dan satunya warna pink kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang mau langsung order bisa langsung order di Tokopedia untuk spare part spesial kita SOI part ini karena kita cuma buat swing arm itu 30 piece dan kita tidak akan produksi lagi. Mau lagi tapi nggak ada warna, sorry. Mungkin tahun depan kita akan buat model baru, lo boleh order gitu. Jadi ketika lo beli SOI part ini lo akan dispesialkan karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi buru-buru aja order. Ya inilah salah satu garapan Vespa Sprint dari Skuter World Indonesia. Semoga buat teman-teman jadi referensi, buat teman-teman jadi ngerasa ada gambaran motor yang mau dimodif bagaimana. Gue sediain contohnya, dan jangan lupa beli spare partnya di Skuter World Indonesia. Oke. Jangan lupa like, subscribe karena subscribe nggak bayar, lo tinggal klik aja biar ketika ada video baru ada reminder buat lo. Sekian video dari gue, thank you udah pantengin video kita, thank you.